Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi serbuk atau biasa disebut dengan powders. Definisi serbuk berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Berikutnya, teman-teman bisa membaca di Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 59. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sediaan serbuk, dalam hal ini saya garis bawahi yaitu serbuk bagi atau pulveres. Adapun kelebihannya adalah yang pertama, mudah larut sehingga dinyatakan onsetnya cepat dibandingkan dengan sediaan padat konvensional lainnya. Karena serbuk merupakan partikel kecil yang memiliki luas permukaan besar, sehingga memperbesar kemungkinan untuk kontak langsung dengan cairan dan dapat dengan segera terabsorpsi di dalam tubuh. Yang kedua adalah mudah terdispersi. Yang ketiga, mudah ditelan khususnya bagi pasien anak atau orang dewasa yang sukar menelan tablet atau kapsul. Yang keempat adalah dosisnya fleksibel. Artinya bahwa dokter mempunyai keleluasaan di dalam memilih dosis yang sesuai dengan kondisi pasien tertentu. Berikutnya adalah kekurangan. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, sulit menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obatnya. Yang kedua, stabilitas kurang baik, khususnya bagi senyawa yang bersifat higroskopis. Yang ketiga, penggunaannya merepotkan karena memerlukan suatu media sendok takar di dalam penggunaannya. Hal berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai pembagian serbuk. Serbuk dibagi menjadi dua, yaitu serbuk terbagi atau disebut pulveres dan serbuk tidak terbagi atau pulvis. Berikutnya akan dibahas mengenai pulveres. Pulveres pada umumnya serbuk terbagi yang dibungkus dengan kertas perkamen. Serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama biasanya untuk penggunaan oral. Pulveres sebagai serbuk yang dalam penggunaannya sudah terbagi dengan suatu dosis obat yang sesuai. Nah, berikutnya mengenai pulvis. Pulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Pulvis untuk pemakaian oral terbatas pada obat yang relatif tidak poten, seperti laksan, antasida, makanan diet, dan beberapa analgesik tertentu, di mana pasien dapat menakar secara aman dengan sendok teh atau penakar lainnya. Berikutnya adalah pulvis untuk pemakaian luar. Sering disebut serbuk tidak terbagi, di mana dosis obat untuk setiap pemakaiannya tidak terukur secara pasti. Berikutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam serbuk untuk pemakaian luar. Ya, terbagi menjadi serbuk tabur atau pulvis aspersorius. Serbuk bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Serbuk tabur tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Adapun beberapa aturan pembuatan serbuk tabur adalah sebagai berikut. Yang pertama, serbuk tanpa mengandung zat berlemak maka diayak dengan ayakan nomor 100. Serbuk dengan bahan berlemak maka diayak dengan ayakan nomor 44. Kemudian seluruh serbuk harus terayak semuanya, yang tertinggal diayakkan dihaluskan lagi sampai seluruhnya terayak. Berikutnya adalah serbuk gigi atau pulvis dentrificius. Merupakan serbuk yang digunakan pada gigi, biasanya menggunakan karmin sebagai pewarna yang dilarutkan dahulu di dalam kloroform atau etanol 90%. Pulvis sternutatorius merupakan serbuk untuk dihisap oleh hidung sehingga serbuk harus halus sekali. Pulvis effervescens merupakan serbuk yang biasanya sebelum digunakan harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam air, umumnya berupa larutan jernih.
Berikutnya adalah klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halus. Teman-teman bisa membaca mengenai klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halus di Farmakope Indonesia edisi 6. Derajat kehalusan serbuk dinyatakan dengan nomor pengayak. Jika dinyatakan dengan satu nomor pengayak, berarti semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tersebut. Sedangkan jika dinyatakan dengan dua nomor, maka semua serbuk dapat melalui pengayak nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak nomor tertinggi. Ya, teman-teman bisa mencermati pada tabel 1 dan tabel 2 yang sudah disampaikan di slide tersebut. Berikutnya adalah prinsip pencampuran serbuk. Ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah campur dari yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu hingga yang banyak. Ya, kemudian jika warna campuran sama, tambahkan indikator homogenitas sehingga kita akan dapat mengetahui bahwa campuran serbuk tersebut sudah homogen atau belum. Kemudian jangan mengerus sediaan modified release. Kemudian jika bahan obat bersifat sangat poten, maka teman-teman akan mencampur dengan cara geometric dilution. Serbuk tabur atau tanpa lemak ya, diayak dengan nomor 100, mungkin tadi di awal juga sudah disampaikan. Kemudian jika jumlah serbuk terlalu sedikit, maka teman-teman perlu untuk menambahkan zat pengisi. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai evaluasi serbuk. Ya, yang pertama adalah kering. Artinya, serbuk tidak boleh menggumpal atau mengandung air karena mengandung bahan yang sifatnya higroskopis, efloresen, deliquescent, ataupun campuran eutektik. Ya, yang kedua adalah halus, artinya bahwa serbuk harus bebas dari butiran kasar. Ya, yang ketiga adalah homogen, bahwa setiap bagian campuran harus mengandung bahan yang sama dalam perbandingan yang sama pula. Yang berikutnya adalah memenuhi uji keseragaman bobot. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keseragaman bobot serbuk yang dihasilkan dengan persyaratan keseragaman bobot sesuai dengan yang dinyatakan pada Farmakope Indonesia. Selanjutnya, memenuhi keseragaman kandungan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keseragaman kandungan serbuk dengan persyaratan keseragaman kandungan sesuai di Farmakope Indonesia. Berikutnya adalah mengenai sifat alir yang baik, ya, yaitu free flowing, di mana sifat aliran dipengaruhi oleh aliran, ukuran partikel, bobot jenis, muatan elektrostatik, dan kelembaban. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai kadar kelembaban, di mana jumlah lembab yang diadsorpsi oleh suatu bobot tetap sampel anhidrat berada dalam keseimbangan dengan lembab dari udara pada suhu tertentu yang disebut dengan kandungan keseimbangan lembab, di mana zat-zat higroskopis harus disimpan di dalam suatu wadah tertutup rapat yang lebih baik dilengkapi dengan suatu zat pengering seperti halnya kita menambahkan silika. Baik, saya sudah menyampaikan pengantar mengenai bentuk sediaan serbuk, ya. Jadi mulai dari definisi, kemudian pembagian serbuk, kemudian kelebihan dan kekurangan, macam-macam serbuk yang untuk pemakaian luar pada khususnya, kemudian prinsip pencampuran serbuk dan evaluasi serbuk. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari materi yang telah saya sampaikan ini. Selamat pagi dan terima kasih.